Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayahnya, kemudahan-kemudahannya dalam menggapai kebaikan dan kemaslahatan kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir beliau surat Al-Fajr, alhamdulillah. Dan biidznillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Balad biidznillah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan sebagai nasihat untuk diri kita pribadi dan kepada seluruh para pemirsa dan para akhwat agar mengikhlaskan, meluruskan niat dalam mencoba untuk mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Sehingga dengan keikhlasan maka kita akan termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat agung. Sebuah hadis yang sangat mulia yang tidak bosan-bosannya kita membaca dan merenungkannya, agar kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan dalam hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka dengan keikhlasan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an, maka biiznillah dengan izin Allah kita akan termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita membaca tafsir beliau, kita persilahkan pembaca untuk membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Balad dinamakan juga dengan surat La Uqsimu. Ya, jadi ia dinamakan dengan surat Al-Balad dan juga dinamakan dengan surat La Uqsimu.
Dan surat yang mulia ini, para ulama mengatakan minas suwari al-makkiyatil khalisah. Ya, dia merupakan surat yang semua ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwa surat ini makkiyatun bil ittifaq. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa surat ini merupakan surat Makkiyah. Ya, semua ayatnya diturunkan sebelum hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Ya, sekalipun ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, namun kita dapati adanya di sana khilaf, adanya di sana perbedaan tentang status surat yang mulia ini. Status semua ayat-ayatnya, apakah memang semuanya Madaniyah, semuanya Makkiyah sebagaimana dikatakan oleh beliau rahimahullah, atau di sana ada pendapat yang lain. Disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa surat ini Makkiyatun, ya, seluruhnya ini merupakan perkataan jumhur ulama ahli tafsir. Ya, sebahagian yang lain berpendapat ayat ini bahkan Madaniyatun bitamamiha. Ya, ayat ini merupakan atau surat ini merupakan Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi setelah hijrah. Dan ada yang mengatakan Madaniyatun illa arba'a ayatin min awwaliha. Ya, semuanya Madaniyah kecuali 4 ayat pertama dari surat yang mulia ini. Ya, namun intinya mayoritas banyak dari para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa surat ini adalah Makkiyah, turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. La uqsim, yang diterjemahkan dengan aku benar-benar bersumpah. Ya, aku benar-benar bersumpah. Bihadzal balad, dengan kota ini. Dimaksudkan al-balad di sini, kota yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah kota Al-Makkah Al-Mukarramah, kota Makkah Al-Mukarramah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri ini, dengan kota ini, yakni negeri Makkah atau kota Makkah Al-Amin. Ya, boleh mengatakan alladzi huwa Makkah Al-Mukarramah. Yang dimaksud dengan negeri atau kota yang Allah bersumpah dengannya dalam ayat yang mulia ini adalah kota Makkah. Kemudian beliau mengatakan afdhalul buldani 'alal itlaq, di mana kota Makkah, negeri Makkah adalah kota dan negeri yang paling utama secara mutlak. Ya, jadi tidak ada suatu negeri, tidak ada suatu kota yang kemuliaannya di atas kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau mengatakan khususan, ya, khususan, secara khusus waqta hululir Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Secara khusus kota ini menjadi kota yang jauh lebih mulia dari semua kota yang ada di atas muka bumi ini. Negeri ini merupakan negeri yang sangat mulia di atas semua negeri yang ada di dunia ini, khususnya di saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat itu hidup padanya. Hidup di kota Makkah, hidup di negeri Makkah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini dengan menyebutkan kota Makkah yang sangat mulia. Ya. Sebagai tambahan faedah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung keutamaan dan kemuliaan kota Makkah yang Allah jadikan sebagai sumpah dalam ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam waqifan 'alal hazwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat yang dinamakan Hazwarah. Ya, para ulama tatkala menjelaskan Hazwarah ini sebuah tempat yang dataran tinggi yang menghadap atau yang berhadapan langsung dengan
dengan al-mas'a, tempat sa'i, yakni Safa dan Marwa, min jihatil masyriq, di arah timurnya. Ya. Karena suqan min aswaqi Makkah. Dahulu tempat ini merupakan pasar daripada pasar-pasar penduduk kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdiri di Hazwarah ini, di tempat ini, sembari melihat ke kota Makkah. Dalam sebagian riwayat, kejadian ini terjadi tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam malam itu hendak hijrah menuju kota Madinah. Ya, maka sebelum meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, beliau sempat berdiri di tempat ini kemudian menoleh ke arah kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah," kata Rasulullah, "sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik negeri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan negeri dan kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau mengatakan, "Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Kalaulah bukan karena aku diusir darimu, maka aku tidak akan keluar darimu untuk selama-lamanya. Ini Makkah Al-Mukarramah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kedua. Allah berfirman, "Wa anta hillum bihadzal balad." Wa anta hillum bihadzal balad. Yang diterjemahkan dengan, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan dua hal dalam surat yang mulia ini. Sumpah yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Kemudian sumpah yang kedua adalah wa walidin wa ma walad. Dan di antara dua sumpah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebuah ayat. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Hillun di dalam terjemah diartikan dengan bertempat atau berdiam, tinggal di kota ini. Ya. Dan ini salah satu di antara makna dari tiga makna yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun makna berdiam atau bertempat di kota ini, hillun diartikan dengan bertempat atau berdiam di kota ini, tinggal di kota ini merupakan makna yang paling jauh. Menurut para ulama, makna yang paling jauh. Ya, walaupun di sini Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala tidak menyebutkan tafsir dalam ayat yang kedua ini. Ya, karena sebagai tambahan kita akan sebutkan tiga makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna hillun. Sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah pada dua sumpah. Yang difirmankan oleh Allah di antara dua sumpah yang disebutkan dalam surat yang mulia ini. Apa yang dimaksud dengan hillun? Yang diterjemahkan tadi, yang kita sudah sebutkan, diterjemahkan dengan bertempat atau berdiam atau tinggal. Dan kamu Muhammad bertempat di Mekah ini. Engkau tinggal di kota Mekah ini. Sehingga kota ini yang pada hakikatnya merupakan kota yang paling mulia, negeri yang paling mulia di sisi Allah, maka menjadi lebih mulia di saat engkau tinggal di dalam kota ini. Pertama, para ulama mengatakan hillun di sini, ya, hillun di sini adalah isim masdar dari fi'il ahalla. Para ulama mengatakan artinya abaha. Isim masdar dari fi'il kata kerja ahalla yang artinya adalah abaha, membolehkan. Maka jika seandainya dibawa kepada makna abaha, membolehkan, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta mubahun bihadzal balad. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyinggung keutamaan kota Mekah di saat Dia Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai sarana sumpahnya, maka Allah mengatakan wa anta hillum bihadzal balad, ay wa anta mubahun bihadzal balad. Dan kamu Muhammad merupakan hamba yang mereka memperlakukanmu dengan perlakuan yang tidak baik di kota ini. Seakan-akan semua orang menurut mereka tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, ya, tidak boleh diganggu kecuali engkau.
Ya. Jadi ini maknanya. Wa anta hillun bihadzal balad, makna yang pertama ay mubahun bihadzal balad. Qad istahalla kuffaru Makkah ida'aka wa muharabatak. Di mana penduduk Makkah al-Mukarramah, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka membolehkan diri mereka dan orang lain untuk mengganggumu dan memerangimu di kota yang paling mulia, di kota yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh mereka. Padahal selain engkau ya Muhammad, itu mereka tidak bolehkan untuk disakiti di kota. Karena merupakan salah satu di antara keyakinan yang diyakini oleh hatta orang kafir dahulu, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh tertindas, terzalimi di kota itu. Apalagi sampai ditumpahkan darahnya, apalagi sampai dibunuh. Bahkan merupakan cerita yang masyhur dalam sejarah, tatkala seorang kafir bertemu dengan pembunuh ayahnya, bertemu dengan pembunuh ibunya di kota ini, kota Makkah Al-Mukarramah, maka ia berpaling darinya. Ia tidak mau menyakitinya, karena kota ini adalah kota yang mulia, negeri yang dimuliakan dari zaman dahulu, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ini makna yang pertama. Ini makna yang pertama, hillun bimakna mubah. Ya, jadi jika seandainya kita terjemahkan, dan kamu Muhammad dibolehkan oleh mereka untuk disakiti, padahal selainmu tidak seperti itu. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah. Kemudian makna yang kedua, hillun di sini diartikan dengan halal. Diartikan dengan halal, yaitu lawan daripada haram. Ya, ini merujuk kepada salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh kota Makkah Al-Mukarramah. Maka ia disebut dengan Al-Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Dan itu ada batas-batasnya. Di mana pada aturan syariat kita, ya, dan ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, bahwa di sana ada aturan-aturan khusus untuk kota Makkah Al-Mukarramah yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Dari satu batas ke batas berikutnya, maka di sana ada hukum-hukum tertentu, seperti tidak boleh mematahkan dahan dan ranting pohon-pohonnya. Ya. Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kota ini, di tanah haram. Ya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan buruk di sana. Bahkan barang temuannya tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil untuk dimiliki, boleh mengambilnya hanya untuk mengumumkannya agar dikembalikan kepada sang pemilik. Ini beberapa aturan kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, ini beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi dan ditegaskan kembali oleh Islam. Maka tatkala dibawa kepada makna hillun di sini berarti halal, artinya dihalalkan bagimu. Dan kamu Muhammad dihalalkan untuk melakukan beberapa hal di kota ini. Ya. Hal ini bisa kita pahami dengan jelas tatkala kita merujuk kepada sejarah di saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi SAW menyerang kota Makkah, padahal kota ini adalah kota yang dimuliakan, kota yang tidak boleh diperangi dalam aturan syariat. Tapi hari itu Nabi SAW memeranginya. Nabi SAW menaklukkannya. Bahkan Nabi SAW memutuskan sebuah keputusan untuk beberapa orang hendaknya dibunuh di kota Makkah Al-Mukarramah karena kejahatan mereka, ya, karena perbuatan-perbuatan buruk mereka selama ini. Nabi sebutkan ada 7 atau 11 orang yang tercatat dalam sejarah, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Abi Sarah, dan beberapa orang yang lainnya, walaupun akhirnya mayoritas mereka masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW umumkan halal darah mereka di kota Makkah Al-Mukarramah. Bahkan Nabi SAW perintahkan mereka untuk dibunuh sekalipun mereka bersembunyi di balik kain kiswah Ka'bah. Padahal hal yang seperti ini merupakan perkara yang dari dahulu diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Ini adalah kota yang dimuliakan, kota yang dihormati. Akan tetapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan itu sesuai dengan izin yang Allah berikan kepada beliau. Allah halalkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa hal yang tadinya haram.
dan tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun kecuali untuk beliau alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard." Negeri ini, kota ini kota Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah negeri yang Allah haramkan, Allah muliakan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka negeri ini merupakan negeri yang harus dimuliakan karena pemuliaan yang Allah berikan, pengagungan yang Allah berikan kepada negeri ini sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Maka Nabi sebutkan beberapa aturannya. Ranting dan dahannya, kata Rasulullah SAW, tidak boleh untuk dipatah. Tumbuhan-tumbuhannya tidak boleh untuk dicabut. Barang temuannya tidak boleh diambil untuk dimiliki. Illa limunsyidin, kecuali orang yang memungutnya dengan tujuan untuk diumumkan agar bisa dikembalikan kepada sang pemilik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau menghalalkan negeri ini. Beliau umumkan perang, beliau taklukkan negeri ini. Bahkan beliau putuskan beberapa orang yang hidup di negeri ini untuk dihukum mati sekalipun bersembunyi di balik kiswah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa inna ma uhillat li sa'atum min nahar." Hanya saja negeri ini dihalalkan untukku beberapa saat, kata Rasulullah SAW. Wa qad adat, setelah itu ia kembali kepada pengharamannya sama seperti sebelumnya, kata Rasulullah. Ala falyuballigh asyahidul ghaibah. Hendaknya hukum ini disampaikan oleh orang yang hadir, yang mendengar pengumuman ini kepada orang yang tidak hadir. Bahkan dalam lafaz yang lain Nabi SAW bersabda, "Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah SAW." Jika seandainya ada yang menyanggah bahwa kota Mekkah Nabi SAW memeranginya, berarti boleh, tidak diharamkan. Maka katakan kepadanya, kata Rasulullah, "Innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum." Sesungguhnya Allah SWT halalkan kota Mekkah untuk diperangi untuk Rasulullah, dan Allah tidak izinkan, tidak halalkan untuk kalian. Ini makna yang kedua. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau ya Muhammad dihalalkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang tadinya diharamkan di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Ini makna yang kedua. Ya, ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, ini makna yang ketiga yang kita lihat terjemah ya, memakainya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa makna yang ketiga ini adalah makna yang sebenarnya jauh. Sebenarnya jauh, karena dari sisi bahasa, hillun itu bisa dibawa kepada isi masdar dari makna yang pertama yang kita sebutkan tadi, yang diartikan dengan abaha atau mubah. Ya. Dan makna yang kedua dibawa kepada bahasa, hillun di sini dari halal. Namun tatkala hillun dibawa kepada makna halun, artinya menetap atau tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, sebagian para ulama mengatakan secara bahasa ini sangat jauh. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa hillun tatkala dibawa kepada makna halun, artinya menetap atau tinggal, ini bahasa tidak ada yang mendukungnya, atau tidak ada dalam bahasa Arab hillun itu dikatakan oleh para ahli bahasa artinya adalah menetap. Ya, walaupun tetap kita katakan ini adalah makna yang ketiga, karena ini disebutkan oleh sebagian para ulama ahli tafsir, walaupun jauh, tapi tetap kita nukil. Ya, tetap dinukil oleh para ulama, karena sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi hillun di sini menurut sebagian artinya halun, artinya menetap. Dan engkau ya Muhammad menetap atau tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang melatar belakangi apa yang kita sebutkan di awal tadi. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan semua ayatnya Makkiyah, ya, semua ayatnya Makkiyah menurut ittifaq kesepakatan. Namun kita sebutkan tadi ada perkataan Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, ada sebagian ulama yang berpendapat semuanya Madaniyah. Coba bayangkan. Semuanya Madaniyah kecuali 4 ayat. Di antaranya yang melatar belakangi khilaf adalah tatkala para ulama kita menjelaskan mana hillun di sini.
wa anta hillum bihadzal balad. Ya, kalau diartikan kepada makna yang kedua yang sudah kita sebutkan, dan engkau menghalalkan sesuai dengan izin Allah apa yang diharamkan sebelumnya di negeri ini terjadi tentunya setelah beliau hijrah. Penaklukan kota Makkah jauh setelah beliau hijrah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ayat ini madaniyah. Karena Allah SWT bercerita tentang sesuatu yang saat itu terjadi pada diri Nabi SAW dalam hadis yang tadi sudah kita baca. Walaupun sebagian ulama tetap berpendapat ini makkiyah, ini adalah kabar yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi. Saat itu beliau masih di kota Mekah, tapi Allah sudah memberi kabar gembira kepada Nabi bahwa suatu hari nanti kota ini akan Allah halalkan untukmu memeranginya, padahal memeranginya merupakan perkara yang sebelumnya diharamkan oleh Allah. Sehingga kota ini akan Allah taklukkan untukmu ya Muhammad. Ala kulli hal, intinya ini makna hil. Ya, makna hillun dalam penjelasan para ulama ahli tafsir rahimahumullahu taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat yang ketiga, dan ini merupakan sumpah yang kedua. Ini merupakan sumpah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidin wa ma walad. Walid dan demi bapak. Wa ma walad dan anaknya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, wa walidin wa ma walad ay Adam wa dzurriyyatuhu. Yang dimaksudkan dengan bapak di sini adalah Nabi Adam. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Sedangkan dzurriyyatuhu, sedangkan wa ma walad, anaknya di sini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah SWT bersumpah dengan Adam dan keturunannya. Ini menunjukkan keagungan daripada ketentuan Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia hidup di atas muka bumi dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut bahwa manusia ini tatkala ditakdirkan oleh Allah untuk memakmurkan dunia, hidup di atas dunia sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, maka hikmah menuntut manusia ini diciptakan dalam bentuk makhluk yang memiliki keturunan. Sehingga kehidupan berlangsung sampai waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu di antara keajaiban dan keagungan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia di atas muka bumi ini. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan walid di sini artinya Adam, maknanya adalah Adam, sedangkan wa ma walad artinya keturunannya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di ini juga dinukil oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala beliau menukilkan pendapat-pendapat para ulama seperti Imam Mujahid, Abu Saleh, Qatadah, Dhahhak, Sufyan ats-Tsauri dan yang lain-lainnya, beliau mengatakan ya'ni bil walidi Adam wa ma walad waladuhu. Yang dimaksud dengan walid di sini adalah Nabi Adam, kata beliau, menurut para ulama-ulama yang beliau sebutkan namanya. Wa ma walad di sini dan anaknya, yakni anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun tetap kita katakan bahwa di sana ada tafsir yang lain dari tafsir yang telah kita bacakan ini. Ya. Di antaranya sebagian para ulama berpendapat seperti ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan walidin wa ma walad ini umum. Bukan hanya Nabi Adam maksudnya, akan tapi semua bapak yang melahirkan anaknya, yang memiliki keturunan dan anaknya. Ya, bahkan sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan walid di sini adalah yang tidak memiliki keturunan, seorang bapak yang tidak memiliki keturunan, wa ma walad, dan seorang bapak yang memiliki keturunan. Ya, tentunya di sini ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah. Kan tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan
bahwa apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa walid di sini maksudnya adalah Adam, wa ma walad maksudnya adalah anak keturunan Adam alaihi salam, ini adalah pendapat yang sangat kuat, kata beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Li'annahu lamma aqsama bi ummil qura wa hiyal masakin aqsama ba'dahu bis sakin. Karena di sumpah yang pertama Allah SWT bersumpah dengan Ummul Qura, yakni kota Mekah Al-Mukarramah, tempat yang sangat mulia. Ya. Maka setelahnya Allah SWT bersumpah dengan yang menempatinya. Wa huwa Adam abul bashar wa waladuhu. Ini Nabi Adam alaihi salam dan juga anak keturunannya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita persilahkan untuk melanjutkan bacaannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini muqsam alaih. Ini tujuan sumpah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Kemudian Allah bersumpah yang kedua, wa walidi wa ma walad. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan, menyampaikan kepada kita sesuatu. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ini muqsam alaih, kata Imam Sa'di rahimahullah. Tujuan sumpah ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian Imam Sa'di rahimahullah taala mentafsirkan ayat yang mulia ini. Maksud dari laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi kabad. Kondisi hidupnya, kondisi perjalanan hidupnya, itu selalu dalam keadaan susah dan payah. Maka Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dua kemungkinan makna daripada ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan yahtamil, ini yang pertama, yahtamil annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'idi fid dunya wa fil barzakh wa yawma yakumul ashhad. Ya, kemungkinan yang pertama, kabad, yang diartikan dengan susah payahnya manusia, kesulitan yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengannya apa yang akan ia alami dari kesulitan-kesulitan. Pertama, kesulitan dalam kehidupan dunia, kesusahan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan dunia. Kemudian kesusahan yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan barzakh, alam kubur. Kemudian yang ketiga, puncaknya kesusahan yang dialami oleh manusia tatkala manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah berada dalam susah payah. Selesai dari kesusahan dunia, kita akan masuk pada kesusahan yang lebih susah setelah dunia. Ini kesusahan di alam barzakh. Setelah kita selesai dari kesulitan dan kesusahan di alam barzakh, kita akan masuk pada kesusahan dan kesulitan berikutnya. Yani tatkala kita berdiri tegak di hadapan Allah di padang mahsyar.
melewati tahapan-tahapan yang sangat berat, dari perhitungan, dari timbangan, dari sulitnya kondisi di sana, sampai melewati titian yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas api neraka. Tatkala kita berbicara tentang kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan dunia, maka silahkan camkan dan renungkan. Dalam kehidupan ini, tatkala Allah takdirkan kita hidup pada umur yang telah digambarkan oleh Nabi SAW dari umur Muhammad, dari umur umat Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Coba bayangkan, mungkin kita sekarang berumur 30 tahun, berumur 40 tahun, atau 50 tahun, atau 60 tahun. Coba lihatlah ke belakang. Dari kehidupan yang telah kita lalui. Kita akan melihat dan merasakan bahwa kehidupan dunia ini adalah kabar. Susah. Bahkan tatkala kita selesai dari semua kesusahan, kemudian kita merasakan kebahagiaan, merasakan sedikit ketentraman, kita bisa tertawa sejenak, kita akan masuk pada kesusahan-kesusahan berikutnya. Persis yang dikatakan oleh seorang ahli syair masyhur. Nama beliau adalah, kunyah beliau adalah Abul Baqa Salih bin Yazid Ar-Rundi rahimahullah. Seorang ahli syair dari negeri Andalusia. Beliau ungkapkan sebuah kata-kata yang menunjukkan akan kesedihan yang sangat mendalam yang beliau rasakan dan dirasakan oleh kaum muslimin saat itu, di saat negeri Andalusia jatuh ke tangan orang-orang kafir. Pada negeri ini merupakan negeri kaum muslimin dahulu, dan kaum muslimin berjaya di sini, di Andalusia, selama 800 tahun. Pusat peradaban Islam, khususnya di benua Eropa. Yang sampai saat ini peninggalannya juga masih bisa disaksikan oleh semua manusia. Jadi negeri ini jatuh ke tangan orang-orang kafir. Ya, jatuh ke tangan orang-orang kafir setelah kita kaum muslimin, ya, berjaya di sana selama 800 tahun. Maka beliau ungkapkan kesedihan beliau dan kesedihan kaum muslimin saat itu jatuhnya negeri Andalusia ini ke tangan orang-orang kafir dalam bait-bait syair. Di antara yang beliau sebutkan di awal daripada ungkapan yang mengisyaratkan kepada hakikat daripada kabar yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Beliau berkata, "Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra bi-tibil 'aishi insanu fala yugharra bi-tibil 'aishi insanu hiyal umuru kama syahadtaha dualun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu." Beliau berkata rahimahullah, menceritakan atau mengawali syair yang beliau sebutkan tentang kesedihan yang sangat mendalam jatuhnya negeri yang sangat luar biasa ini Andalusia ke tangan orang-orang kafir. Beliau mengatakan likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Segala sesuatu apabila sudah sampai pada tingkat sempurna, pada akhirnya akan berkurang. Ini sunnatullah. Setiap sesuatu apabila sudah sampai pada puncaknya, dia pasti akan turun. Fala yugharra bi-tibil 'aishi insanu. Maka janganlah manusia terperdaya, tertipu dengan indahnya hidup, dengan kesenangan hidup. Jangan tertipu. Kenapa? Beliau mengatakan hiyal umuru kama syahadtaha dualun. Engkau saksikan segalanya itu bagaikan roda yang berputar. Bagaikan roda yang berputar. Ya, hakikat kehidupan dunia. Bagaikan roda yang berputar. Di saat engkau berbahagia pada satu waktu, maka satu saat engkau akan sampai pada tingkat kesedihan. Maka beliau mengatakan, yal umuru kama syahadtaha dualun. Engkau saksikan kehidupan dunia ini ibarat roda yang terus berputar pada setiap waktunya. Man sarrahu zamanun sa'at wa azmanu. Ya. Di mana tatkala seorang mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam satu waktu dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan kesedihan, kesengsaraan selepas itu.
Inilah hakikat dunia. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Berada selalu dalam kesusahan dunia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kalimat syair beliau yang masyhur, la huznun yadumu wala surur wala bu'sun 'alaika wala raha. Ya, Imam Syafi'i memberi sebuah nasihat dan pesan bahwa yang namanya kesedihan itu tidak ada yang selamanya dalam kehidupan dunia. Begitu juga dengan kebahagiaan, tidak ada yang selamanya dalam kehidupan dunia. Kesempitan, kelapangan, itu tidak ada yang selamanya kekal dalam kehidupan dunia. Dan lebih baik dari dua syair yang disebutkan oleh dua ulama ini, Abul Baqa Ar-Rundi dengan Al-Imam Syafi'i, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 140. Ya, menceritakan tentang hakikat dunia. Tatkala kaum muslimin mengalami kesedihan yang sangat mendalam setelah mereka mengalami hal yang sangat sulit di perang Uhud. Banyak di antara mereka yang terluka. Di antaranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 70 dari sahabat terbunuh. Di antaranya paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat terdepan, sahabat-sahabat mulia, banyak yang terbunuh. Bahkan kondisi mayat mereka di saat terbunuh syahid di lereng Gunung Uhud dimutilasi oleh orang-orang kafir. Ada yang hilang telinganya, hidungnya. Bahkan sebagaimana yang masyhur, jantung dari paman Nabi kita yang mulia salam, Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga diambil. Perutnya dikoyak, jantungnya diambil. Sesuatu yang sangat membuat mereka marah, sesuatu yang membuat mereka sangat bersedih. Lelah, terluka, banyak yang terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur mereka dengan suatu ayat yang menceritakan tentang sunnatullah dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin." Yang artinya, jika kamu, kata Allah, pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar juga mendapatkan luka yang serupa. Jika kalian merasa sedih, jika kalian merasa berat karena sesuatu yang kalian alami di perang Uhud, maka orang-orang kufar yang membunuh kalian, yang melukai kalian di perang Uhud juga merasakan hal yang serupa di perang Badar. Bagaimana mereka banyak terluka di perang Badar? Bagaimana banyak yang terbunuh? Sama jumlahnya. 70 dari mereka terbunuh di perang Badar, sebagaimana 70 dari kalian terbunuh di perang Uhud. Kemudian Allah mengatakan, ini sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masa kejayaan dan kehancuran, kesedihan dan kebaikan, kesempitan dan kelapangan itu, kata Allah, kami pergilirkan di antara manusia. Nudawiluha bainan nas. Bagaimana dikatakan oleh Abul Baqa tadi, dia ibarat roda yang berputar. Suatu saat kita menang, suatu saat kita kalah. Suatu saat kita sedih, suatu saat kita bahagia. Beginilah kehidupan dunia. Maka benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah, kami telah ciptakan manusia berada dalam susah payah. Yang kehidupan dunia, kata Imam Sa'di rahimahullah. Berikutnya kesusahan yang lebih berat daripada kesusahan dunia ini. Apa itu? Kesusahan fil barzah, kata beliau. Kesusahan, kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barzah. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bacakan hadis Bara' bin Azib. Ya. Kita telah bacakan hadis Bara' bin Azib tatkala Nabi kita yang mulia sallam bercerita kepada para sahabat tentang apa yang akan dialami oleh ruh manusia
tatkala ruhnya dicabut, perjalanan ruhnya ke alam barzah. Di antaranya diceritakan oleh Nabi SAW setelah ia dimasukkan ke liang lahatnya, dimasukkan ke kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan teman-temannya berpaling darinya. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, datang kepadanya dua malaikat. Malaikat ini sangat menakutkan, menghardiknya, membentaknya. Kemudian bertanya kepadanya, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Pertanyaan dengan suara yang sangat keras, ya, dengan membentak sehingga kita menjadi takut karenanya. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang sifat malaikat ini tatkala datang sangat menakutkan. Bahkan kesulitan yang lain yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa setiap kali seorang dimasukkan ke lahatnya, ke kuburnya, maka tidak ada seorang pun kecuali pasti dihimpit oleh kuburnya. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, jika seandainya ada seorang yang meninggal, dimasukkan ke lahatnya, tidak dihimpit oleh tanah, ya, tidak dihimpit oleh tanah, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Tapi hatta Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala juga merasakan himpitan tanah. Namun setelahnya Allah lapangkan. Berbeda dengan orang-orang kafir yang dihimpit terus-menerus dan tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini kesulitan yang akan dialami oleh manusia setelah ia memasuki alam barzah. Apalagi kata beliau, kesulitan berikutnya wa yauma yaqumul asyhad. Yang tatkala manusia bangkit berdiri di hadapan Allah SWT di padang mahsyar. Ini puncaknya kesulitan. Bagaimana kondisi matahari hanya sejarak 1 mil di atas kepala kita. Ada yang tenggelam dengan keringat. Kemudian bagaimana kesulitan yang kita alami tatkala catatan dibagi oleh Allah SWT. Lalu bagaimana kesulitan dialami oleh manusia tatkala dipanggil satu persatu manusia untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dicatat dari amal-amal dunianya. Bayangkan kesulitan yang akan dialami oleh manusia tatkala kita diperintahkan oleh Allah melewati titian yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Tidak ada seorang pun hari itu yang berbicara kecuali para nabi dan rasul. Dan ucapan mereka, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Ini kesulitan-kesulitan yang akan dilalui oleh manusia. Baik kesulitan dunia, kesulitan alam barzah, kesulitan hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu yanbaghi ayyas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id wa yujibu lahu al-faraha was-surur ad-daim. Maka tatkala seorang menyadari bahwa hidupnya selalu fi kabad, selalu dalam kesusahan, maka mesti seorang yang berakal, seorang yang cerdas, harus berpikir dan berusaha untuk melakukan sebuah amal yang membuat ia bisa selamat dari kesulitan-kesulitan. Sehingga kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang kekal abadi, tatkala Allah izinkan ia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad, yakni kesulitan dan kesusahan dalam dunia, kesulitan dan kesusahan di alam barzah, begitu juga di alam akhirat. Kemudian beliau melanjutkan tafsirnya, wa yahtamil annal ma'na laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kemungkinan makna dari laqad khalaqnal insana fi kabad, maknanya adalah tatkala Allah SWT menciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna, fisik yang baik, yang Allah takdirkan dengan penciptaan manusia, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dengan kekuatannya. Tujuan Allah SWT menciptakan manusia dalam kondisi seperti itu adalah agar ia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Muqaddarun ala tasarrufi wal a'mali syadidah. Memang Allah takdirkan. Allah ciptakan ia
dengan kondisi seperti itu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, perbuatan, tugas-tugas yang berat yang akan ia harus lakukan dalam kehidupan dunia. Maka terkala kita berbicara lebih jauh misalnya antara penciptaan seorang lelaki dengan seorang wanita, maka Allah bedakan bentuk penciptaannya dari sisi kekuatan. Kenapa Allah ciptakan laki-laki memiliki otot yang kekar, yang kuat, tapi tidak wanita? Karena memang Allah takdirkan keduanya dalam kehidupan dunia akan melalui suatu kondisi yang berbeda. Suatu kondisi yang berbeda. Maka Allah ciptakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka Allah siapkan manusia dengan penciptaan yang sempurna ini. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Imam Sa'di mengatakan Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang paling baik ini tujuannya agar ia bisa melalui kehidupan dunia ini, mengamalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berat dengan kondisi penciptaan seperti itu akan mudah baginya. Namun, ya, beliau mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, Allah ciptakan ia dalam postur, memiliki postur tubuh yang sempurna untuk bisa melaksanakan tugas-tugas berat dalam kehidupan dunia. Kemudian beliau mengatakan namun kata beliau, fa innahu lam yashkurillah ala hadhihi ni'matil 'azimah. Namun sangat disayangkan manusia tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Padahal Allah SWT sudah siapkan penciptaan manusia dengan kondisi yang paling sempurna untuk bisa dia gunakan di dalam melalui kehidupan yang sulit ini. Namun manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahkan dia angkuh. Ya, dia sombong dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Dia angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa kekuatan yang Allah berikan kepadanya akan kekal selama-lamanya. Kemudahan yang Allah berikan kepadanya akan kekal selama-lamanya. Sehingga kemudian ia lupa. Ya, ia lupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Ya, sombong dengan kekuatan yang Allah berikan. Ya, angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah Allah ciptakan ia dengan kekuatan tersebut adalah untuk kemaslahatan dia. Akan tapi dia lupa. Kemudian Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Al-Imam Sa'di mengatakan wa yatgha wa yaftakhiru bima anfaqa minal amwali ala syahawati nafsi. Ia lupa daratan. Sampai-sampai ia melampaui batas. Sampai-sampai ia sombong, ia berbangga dengan harta yang ia gunakan untuk mengikuti hawa nafsunya. Sebuah tambahan faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahadun ya'khudhu ma'lah. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengambil harta yang dia punya selama ini? Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkan kekuatan yang Allah berikan kepadanya saat ini? Qatadah berkata, Ibnu Adam, anak Adam menyangka bahwa harta yang Allah berikan kepadanya tidak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Min aina iktasabahu wa fima wa aina anfaqah. Dari mana ia dapatkan harta tersebut dan untuk apa ia gunakan? Apakah ia menyangka tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Apakah ia menyangka kekuatan yang Allah berikan kepadanya tidak ada pertanggungjawaban? Mata yang Allah berikan kepadanya tidak ada pertanggungjawaban? Kalla, tidak. Semuanya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ini makna ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Bahkan karena kesombongannya, karena keangkuhannya, ia berbangga dengan sesuatu yang tidak patut untuk dibanggakan. Dia berkata pada ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ia mengatakan,
aku telah menghabiskan harta yang banyak. Coba renungkan para ikhwah dan para akhwat, pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan ini yang disinggung oleh Imam Sa'di rahimahullah. Ya, aku telah ahlaktu, menghabiskan, diterjemahkan dengan menghabiskan. Walaupun asal maknanya ahlaktu itu menghancurkan. Ahlaktu menghancurkan. Jadi hamba ini, ia gunakan hartanya untuk syahwatnya. Ia gunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dan dia berbangga dengan itu. Maka Allah SWT memakai kata ahlaktu dalam ayat yang mulia ini. Dia telah menghancurkan hartanya. Karena orang yang memakai hartanya tidak pada jalan yang diridhai oleh Allah, hakikatnya ia telah menghancurkan hartanya. Maka Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, lubada di sini ay kathiran ba'duhu fawqa ba'din. Dia telah menghabiskan harta yang banyak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan akhiratnya. Maka beliau mengatakan sammallahu ta'ala al-infaqa fi syahawati wal ma'asi ihlakan li'annahu la yantafi'ul munfik bima anfaq. Coba perhatikan kata beliau. Beliau mengatakan bahwa di sini Allah SWT menyebutkan bahwa penggunaan harta yang dia gunakan untuk sesuatu maksiat atau mengikuti hawa nafsunya yang tidak diridhai oleh Allah SWT, ini disebut oleh Allah ihlakan. Ia telah menghancurkan hartanya. Ia telah membinasakan hartanya. Kenapa? Karena orang yang menggunakan harta tidak pada tempat yang diridhai oleh Allah SWT, maka penggunaan harta itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuknya, bahkan mendatangkan keburukan untuknya. La ya'udu alaihi min infaqi illa nadama wal khasara wat ta'ab wal qillah. Karena ia menggunakan harta tidak untuk yang diridhai oleh Allah SWT, maka penggunaan harta tersebut tidak kembali kepadanya kecuali penyesalan, kecuali lelah, habis harta, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan apa? Dosa, waliyadzubillah. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan, kata Imam Sa'di, fa inna hadza qad tajara ma Allah. Orang ini sedang berdagang dengan Allah. Bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabiha ad'afa ma anfaq, dan dia akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari harta yang ia keluarkan di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang baik untuk direnungkan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Aisyah. Ketepatan hari itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Mereka menyembelih seekor kambing. Biasanya keluarga Nabi SAW tatkala menyembelih seekor kambing atau punya makanan yang baik, mereka tidak lupa untuk berbagi pada tetangga, kepada orang-orang fakir miskin. Bertepatan hari itu, keluarga Nabi menyembelih dzabahu syatan, kata Aisyah. Mereka menyembelih kambing. Kemudian dimasak, dibagi. Kemudian Nabi pulang. Nabi bertanya, ma baqiya minha? Apakah masih ada yang tersisa dari kambing itu? Maka Aisyah menjawab, istri Nabi SAW menjawab, ma baqiya illa katifuha. Yang tersisa ya Rasulullah, yang tersisa ya Rasulullah, dari kambing itu bahunya saja. Artinya sisa yang lainnya itu diinfakkan, sudah dibagi kepada si fulan, kepada tetangga, kepada orang miskin dan sebagainya. Di rumah yang tersisa hanya bahunya saja. Artinya sedikit. Yang tersisa hanya baunya saja. Pahanya, yang lainnya itu semua sudah dibagi ya Rasulullah. Ini sebuah ungkapan seakan-akan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya tinggal sedikit ya Rasulullah SAW, tinggal inilah yang tersisa. Yang lainnya sudah dibagi ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ma baqiya minha baqiya kulluha ghaira katifiha. Baqiya kulluha ghaira katifiha. Nabi SAW mengatakan, semuanya tersisa kecuali bahunya.
Tadi Aisyah mengatakan, tidak tersisa ya Rasulullah kecuali bahunya saja. Ini kata Aisyah. Semuanya telah dibagikan, yang tersisa di rumahnya bahunya. Maka Nabi SAW menjelaskan sebuah pendidikan sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, baqiya kulluha ghaira katifiha. Semuanya hakikatnya tersisa. Artinya yang dibagikan kepada para fakir miskin, bagian pada tetangga, yang kekal abadi, akan kembali kepada kita nanti di akhirat. Sedangkan yang ini, yang tersisa sedikit ini, inilah yang habis. Menunjukkan bahwa harta yang dipakai, digunakan oleh seorang hamba di jalan Allah, itu yang akan kekal dan akan kembali kepadanya. Yang kadang-kala kita merasa bahwa menyisihkan yang lebih banyak untuk dunia dan memberikan yang sedikit untuk akhirat kita, ini merupakan hal yang lumrah bagi sebagian kita, waliyadzubillah. Kita menganggap ya beginilah hidup. Artinya tatkala kita bersedekah, maka tentunya yang kita keluarkan dari sedekah itu jangan yang lebih banyak. Ini dianggap oleh sebagian lumrah, beginilah kehidupan ini. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus diluruskan. Karena kita sebagai seorang hamba paham bahwa kita diciptakan bukan untuk dunia, kita diciptakan untuk akhirat. Maka jika seandainya kita berpikir untuk menyiapkan sesuatu yang baik dalam perjalanan hidup kita, maka tentunya kita harus mempersiapkan yang terbaik adalah untuk kehidupan akhirat kita. Karena di sana kita akan hidup kekal. Di sini, kata para ulama, Darul Mamar, ini adalah tempat yang kita hanya sekedar melewatinya saja. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala pesan ini, pemahaman ini dipahami oleh seorang hamba dan masuk ke dalam dadanya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam kalbunya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang luar biasa. Sungguh, tatkala kita membaca sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam sikap mereka terhadap harta ini, kita akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Seorang yang bernama Thabit, kunyahnya Abu Dahda. Jika kita membuka catatan lembaran sejarah, maka orang ini termasuk di antara orang yang namanya disebut di perang Uhud. Tatkala kaum muslimin mendengar informasi Nabi SAW sudah terbunuh, maka banyak di antara mereka yang putus asa. Bahkan mayoritas mereka sudah meletakkan senjatanya. Mereka mengatakan perang sudah selesai, sudah usai. Kenapa? Karena Nabi kita telah terbunuh. Maka Thabit Abu Dahda ini bertanya kepada mereka, "Malakum? Apa yang kalian lakukan?" Mereka mengatakan, "Kita telah terbunuh. Untuk apa lagi berperang? Perang telah selesai." Maka dia berkatakan, "Sesungguhnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka berperanglah kalian untuk Allah dan matilah kalian jika benar sebagaimana matinya nabi kalian." Ini Thabit Abu Dahda. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah disebutkan bahwa suatu hari terjadi suatu dialog antara Nabi SAW dengan dua orang, di mana dua orang ini bertetangga, sama-sama memiliki sebuah kebun kurma. Kemudian salah satu di antaranya meminta kepada tetangganya, karena ia hendak membangun pagar mengelilingi kebun kurmanya, bertepatan ada satu pohon kurma yang memang tidak bisa tidak kecuali diberikan oleh tetangga kepada tetangganya, karena ia hendak meluruskan pagarnya. Maka dia meminta kepada tetangganya agar kiranya pohon kurma itu diberikan saja kepadanya. Ya, mungkin pohon kurma itu bertepatan mungkin agak di batas atau apa, di pinggir. Maka ia meminta, tapi sang tetangga mengatakan tidak. Maka mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta solusi kepada Nabi. Maka Nabi kita yang mulia SAW berkata kepadanya, "Berikan saja satu pohon kurma itu kepada tetanggamu, dan untukmu satu pohon kurma di surga Allah." Tatkala seorang dikatakan dia telah diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah satu batang kurma di dalam surga, tentunya dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun ini bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Ini hanya arahan dari Nabi kepadanya, memotivasinya,
agar mau berbuat baik kepada tetangganya, memberikan satu batang kurma yang tetangganya tadi sangat butuh karena ia harus membangun dinding untuk pagar kebunnya. Tapi sahabat ini tidak mau. Dialog ini didengar oleh Thabit Abu Dahda. Kala itu dia tidak jauh dari tempat duduknya mereka. Maka dia datang. Dia nimbrung. Dia datang. Kemudian mengatakan, Fulan, apakah engkau rela jika seandainya satu pohon kurma yang kau punya tadi yang diminta oleh si Fulan ini tidak engkau berikan? Apakah engkau rela jika seandainya satu batang kurma itu kita tukar dengan kebun kurma yang aku punya? Maka sahabat ini mengatakan, ya tentunya rela. Satu batang kurma ditukar dengan satu kebun kurma. Yang disebutkan dalam sebagian catatan sejarah, jumlahnya bukan puluhan batang, tapi ratusan. Apakah engkau mau? Maka dia mengatakan, tentu saya mau. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, jika seandainya satu batang kurma ini berhasil aku miliki dengan pertukaran ini, kemudian aku berikan kepada sahabat yang membutuhkannya ini, apakah aku juga diberikan satu batang kurma di surga? Nabi SAW katakan, ya, untukmu satu batang kurma itu di surga. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, persaksikanlah bahwa kebunku yang ada di sana itu, aku tukar dengan satu batang kurma ini, dan satu batang kurma ini aku berikan kepada sahabatku si Fulan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kam min izkir radah li Abi Dahda. Sungguh aku telah melihat, kata Rasulullah SAW, begitu sangat besar dan rimbunnya batang kurma yang dimiliki oleh Abu Dahda di dalam surga Allah SWT. Yang lebih menakjubkan, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Abu Dahda pulang ke rumahnya. Rumahnya ada dalam kebun tersebut. Yang biasanya orang Arab punya kebun kurma, mereka memagarinya. Kebun tersebut ada pagarnya keliling, kemudian mereka tinggal di dalam kebun tersebut bersama dengan keluarga dan anak istrinya. Maka dari balik tembok dia berteriak memanggil istrinya, ya Ummu Dahda, bersiap-siaplah untuk pindah. Maka sang istri mengatakan, kenapa? Wahai suamiku, karena sesungguhnya kebun kurma kita ini telah aku jual dengan satu batang kurma yang ada di dalam surga Allah. Apa kata sang istri? Dia mengatakan, Rabihal bai'. Sang istri mengatakan, sungguh pertukaran yang sangat menguntungkan. Transaksi jual beli yang sangat menguntungkan, yakni tatkala kebun kita ditukar dengan satu kurma di surga, satu batang kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang menyadari bahwa harta apabila dipakai untuk sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, hanya sekedar untuk menutupi syahwat kita, ini tidak akan mendatangkan kebaikan apapun untuk kita. Tapi tatkala kita pakai dan kita gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka itu yang akan kekal. Itu yang akan mendatangkan kebaikan dalam dunia dan akhirat kita. Tentunya cerita seperti ini sangat banyak para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang tidaklah kita membacanya kecuali kita merasa kaku. Dan kita merasa kecil di hadapan orang-orang yang telah berhasil sampai pada tingkat ini. Berbeda dengan orang yang diceritakan oleh Allah, ia bangga menghancurkan hartanya, ia bangga menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya pada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Imam Sa'di mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mutawahhidan hadzal ladzi yaftakhiru bima anfaqa fi syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengancam orang yang berbangga dengan orang yang berbangga tatkala ia menggunakan harta tersebut hanya untuk memenuhi syahwatnya. Menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah.
Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Ayahsabu fi fi'li hadza anna Allah la yarah. Apakah dia menyangka apa yang dia telah lakukan itu Allah tidak melihat? Dan Allah tidak akan memperhitungkan apapun yang dia lakukan? Ala sagiri wal kabir. Perbuatan kecil dan besar yang dilakukan tidak ada perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah SWT. Bal qad ra'ahu Allah. Bahkan yang benar Allah telah melihatnya. Wa hafidha alaihi a'malah. Allah telah mencatat amal-amalnya. Wa wakkala bihi al-kiram al-katibin. Dan Allah menugaskan al-kiram al-katibin. Malaikat yang mulia yang mencatat amal-amalnya. Likulli ma amilahu min khairin wa syarr. Mencatat semua amal yang dia lakukan, apakah amal itu buruk ataupun amal itu baik. Yang kelak Allah akan bukakan di hadapannya, Allah akan periksa, dan Allah akan memberikan balasan atas perbuatan yang dia lakukan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-8 dan ke-9. Ini tafsirnya disatukan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Allah menyinggung tentang nikmat yang Allah berikan daripada nikmat dunia. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata dan lidah serta 2 buah bibir? 2 buah mata. Lil jamal wal basar. Allah berikan kepadanya 2 buah mata. Ini nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. 2 buah mata yang diciptakan oleh Allah untuk keindahan. Untuk keindahan. Kemudian al-basar diciptakan oleh Allah untuk bisa dipakai melihat sesuatu. Kemudian Allah berikan lisanan wa syafatain, lidah dan 2 buah bibir, linutq, yang dipakai oleh manusia untuk agar ia bisa berbicara. Mata diberikan oleh Allah untuk keindahan, untuk melihat. Lisan dan 2 buah bibir diberikan oleh Allah SWT agar ia bisa berbicara. Berbeda dengan makhluk yang lainnya dari binatang. Dan yang lainnya daripada manfaat-manfaat, ya, yang diberi yang manfaat-manfaat yang bisa dia dapat dari nikmat 2 buah mata yang Allah berikan, 1 lisan dan 2 buah bibir yang Allah SWT berikan kepadanya. Ini nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Allah ingatkan manusia yang menggunakan hartanya untuk memenuhi syahwatnya saja, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah SWT, maka Allah ingatkan, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, walisanan wa syafatain, lidah dan 2 buah bibir, yang hendaknya kau bersyukur dengannya. Kemudian Allah sebutkan wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Ini nikmat terkait dengan kemaslahatan akhirat kita. Allah berikan kepada kita sebuah penjelasan mana jalan baik dan mana jalan buruk, agar kita menempuh jalan baik dan menjauhi jalan buruk. Al-Imam Sa'di mengatakan, summa qala fi ni'amiddin. Kemudian Allah SWT berfirman tentang nikmat agama. Dengannya seorang insyaAllah bisa selamat dalam kehidupan akhirat. Allah berfirman, wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kami telah jelaskan kepadanya petunjuk dan kesesatan. Silakan pilih jalan baik atau jalan buruk. Fahadhil minanul jazilah, kata Imam Sa'di rahimahullah, karunia yang agung ini, yakni tatkala Allah berikan kepada kita nikmat dari sisi penciptaan yang sempurna, kemudian Allah jelaskan jalan baik dan jalan buruk agar jalan baik bisa kita tempuh, kita ikuti, dan jalan buruk bisa kita jauhi. Seharusnya nikmat ini, nikmat yang agung yang Allah berikan ini, menjadikan seorang hamba menunaikan hak Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, dan jangan menggunakan ini semua untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi manusia tidak melakukan. Ya. Padahal Allah SWT sudah terangkan kepadanya jalan baik dan jalan buruk. Tapi yang dipilih malah jalan buruk. Dia tidak menempuh jalan yang baik. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Allah menyinggung hal yang sama. Allah berfirman,
inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ini antara mani laki-laki dan mani perempuan. Kemudian nabtalih, dan kami hendak mengujinya. Kemudian faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Ia punya pendengaran dan ia punya penglihatan. Kemudian Allah berfirman, inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Mana jalan yang menyampaikan ke surga? Mana jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah? Imma syakiran wa imma kafura. Jalan kebaikan telah disampaikan, telah diterangkan. Jalan keburukan telah disampaikan dan telah diterangkan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Maka imma syakiran wa imma kafura. Ada di antara manusia yang bersyukur, ada pula di antara mereka yang kafir. Maka ini dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, seharusnya dengan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan ini menjadikan seorang hamba mengikuti jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Salah satu di antara bentuk syukurnya kepada Allah. Ia tidak gunakan nikmat ini untuk maksiat kepada Allah, ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan faedah kepada kita semua dan bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Balad pada ayat yang ke-11 insyaallah taala sampai yang terakhir biiznillah tabaraka wa taala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.